telah diberlakukan peraturan larangan keluar kota dan jam malam dimulai jam 3 sore di 3 kota Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Pengumuman dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah penambahan jam larangan keluar rumah dan bepergian ke kota lain diumumkan kepada seluruh warga negara Indonesia di wilayah kerja Konsulat Jenderal RI atau KJRI Jeddah bahwa pemerintah Arab Saudi dalam upaya menanggulangi penyebaran virus telah menerbitkan peraturan sebagai berikut. A. Larangan bepergian keluar kota. 1. Penduduk warga Saudi dan ekspatriat atau mikimin di seluruh wilayah Arab Saudi 13 provinsi dilarang melakukan perjalanan lintas provinsi atau bepergian ke provinsi lain. 2. Khusus penduduk kota Mekah, Madinah, dan Riyadh dilarang melakukan perjalanan keluar masuk melintasi semua pintu perbatasan yang menjadi akses masuk dan keluar dari 3 kota tersebut. 3. Pemerintah Saudi menambah jam malam atau larangan keluar rumah yaitu pukul 15.00 atau jam 3 sore sampai dengan pukul 6.00 pagi khusus bagi penduduk kota Mekah, Madinah, dan Riyadh bagi warga Saudi maupun ekspatriat atau mikimin. 4. Peraturan tersebut berlaku mulai Kamis 26 Maret 2020. 5. Agar seluruh warga menaati peraturan ini, otoritas berwenang akan memperketat pemeriksaan di semua pintu atau akses masuk keluar khususnya kota Mekah, Madinah, dan Riyadh serta pintu perlintasan antar provinsi. B. Sanksi tegas bagi pelanggar tanpa pandang bulu. 1. Denda Rp10.000 sekitar 43,8 juta rupiah bagi siapa saja yang melanggar ketentuan jam malam atau larangan keluar rumah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Saudi. 2. 5 tahun penjara dan denda senilai 3 juta rial bagi siapa saja yang mengambil foto atau merekam kejadian atau peristiwa pelanggaran terhadap peraturan jam malam atau larangan keluar rumah kemudian mengunggah atau mengupload dan menyebarkannya melalui media sosial. 3. Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada siapa saja yang mengunggah gambar atau foto dan video yang bernada mengolok-olok upaya penegakan hukum, menghasut, memancing, memprovokasi, mengajak, dan mendorong seseorang untuk melanggar ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu, KJRI Jeddah menghimbau agar seluruh WNI di wilayah kerja KJRI Jeddah untuk mematuhi semua ketentuan di atas demi keamanan dan keselamatan bersama. Jadi untuk teman-teman pahlawan devisa yang ada di Arab Saudi untuk memperhatikan peraturan ini ya guys. Selain itu diinformasikan terdapat juga beberapa pengecualian terhadap orang atau kegiatan. Pengecualian jam malam tersebut ditujukan bagi distributor bahan makanan, supermarket, toko swalayan, penjual ayam dan daging, pabrik dan pengolahan makanan, apotek, klinik kesehatan, rumah sakit, laboratorium kesehatan, pabrik alat kesehatan, pengiriman barang, pergudangan, layanan logistik dan distribusi barang kesehatan dan pangan, aktivitas bandara dan pelabuhan, layanan pengiriman air bersih dan minum. Pekerja sektor perdagangan online, karyawan, hotel dan sejenisnya, pegawai pom bensin, layanan darurat perusahaan listrik, petugas asuransi najem, asuransi kesehatan dan asuransi lainnya, petugas layanan internet dan jaringan, dan jasa layanan telekomunikasi. Kami juga mendapatkan informasi teman-teman dari KJRI Jeddah di tengah merebaknya virus dan pengetatan pergerakan orang oleh pemerintah Saudi, tim pelayanan dan perlindungan Yanlin KJRI Jeddah tetap menjalankan tugasnya menangani kasus kematian seorang PMI di Jeddah, Arab Saudi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terdengar lagi berita duka dari sahabat PMI di Arab Saudi.
Peristiwa meninggalnya PMI berjenis kelamin perempuan tersebut diperoleh KJRI Jeddah dari laporan warga yang disampaikan Selasa, tanggal 24 Maret 2020 melalui call center KJRI. Atas laporan tersebut, tim petugas Yanlin segera bergerak ke rumah duka yang terletak di distrik Al-Safa. Tim Yanlin kemudian mendatangi kepolisian sektor atau Polsek Nusa untuk mengurus penerbitan surat visum dan mengajukan permohonan surat pengantar penyimpanan jenazah. Dalam kesempatan tersebut, tim Yanlin menemui Letkol Abdul Aziz dan menyampaikan informasi bahwa PMI tersebut meninggal karena sakit. Letkol Abdul Aziz memberikan surat pengantar visum dan penyimpanan jenazah yang ditujukan kepada Rumah Sakit King Fahd, Jeddah. Berbekal surat pengantar dari kepolisian, tim Yanlin menghubungi ambulan untuk mengangkut jenazah ke rumah sakit yang dirujuk. Setibanya di rumah sakit, jenazah dipindahkan ke ruang visum untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter. Hasil visum menyebutkan PMI tersebut meninggal secara wajar akibat tumor ganas yang bersarang di tubuhnya dan penyakit infeksi kulit yang sudah mengeluarkan bau tak sedap. Setelah mengurus kelengkapan dokumen yang disyaratkan otoritas setempat, tim Yanlin melakukan pemakaman terhadap jenazah hari Rabu 25 Maret 2020 usai jenazah disalatkan. Dari dokumen almarhumah diperoleh informasi perempuan kelahiran 1994 ini bekerja sebagai petugas kebersihan sejak tahun 2019 di bawah sebuah perusahaan, kemudian meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di distrik Al-Safa, Jeddah. Dan kabarnya teman-teman, jenazahnya almarhumah ini tidak bisa dipulangkan ke Indonesia lantaran tidak ada penerbangan. Almarhumah berasal dari Lombok Tengah bagian Peraya. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah. Semoga almarhumah husnul khotimah, ditempatkan tempat yang baik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan, ketabahan, dan juga kesabaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian. Saya Eko Hartono, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Mohon waktu Anda untuk memperhatikan baik-baik dan secara sungguh-sungguh pesan-pesan dari kami di KJRI Jeddah terkait dengan bahaya dan penanggulangan virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Demi keselamatan kita dan keluarga kita, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengajak ibu dan bapak sekalian serta saudara-saudara WNI di wilayah kerja KJRI Jeddah untuk bekerja sama bahu-membahu dengan pemerintah setempat, instansi terkait lainnya untuk menanggulangi wabah ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah, dan yang paling penting, mari kita mematuhi segala kebijakan, himbauan dari pemerintah setempat. Berikutnya adalah, kita perlu mencermati setiap langkah, aturan, ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi terkait dengan upaya penanggulangan virus corona ini. Tentunya dalam situasi kritis dan sensitif seperti saat ini, kami juga menghimbau agar setiap warga menunda pelaksanaan kegiatan yang kiranya melibatkan kerumunan massa dalam jumlah besar. Seperti misalnya acara-acara yang digelar di gedung pertemuan, ya, kemudian perhotelan, dan juga tempat-tempat umum lainnya. Apabila tidak ada hal yang mendesak, mohon kiranya kita bersama keluarga tidak keluar rumah, atau misalnya menghabiskan waktu di tempat-tempat umum seperti misalnya taman, kemudian pantai, pusat perbelanjaan yang saya kira sebagian besar sekarang sudah tutup, atau tempat-tempat keramaian lainnya.
Berikutnya adalah kita sebaiknya membatasi perjalanan keluar kota apabila tidak ada hal-hal yang mendesak. Dan tentunya saya kira yang paling penting adalah, sekali lagi, apabila tidak ada hal-hal yang mendesak, lebih baik kita tinggal di rumah bersama keluarga. Nah tentunya apabila kita ataupun anggota keluarga kita menunjukkan gejala-gejala terkena infeksi virus corona ini, seperti misalnya sesak nafas, kemudian demam, ya, disertai batuk atau flu, serta kerongkongan sakit, mohon segera memeriksakan diri ke klinik atau rumah sakit terdekat yang sudah dirujuk oleh pemerintah Saudi. Dalam kesempatan ini juga ingin saya menghimbau diri saya sendiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Jeddah ini untuk terus menjalankan pola hidup yang sehat. Ini penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau tubuh kita kuat, insya Allah kita juga akan terbebas atau terhindar dari infeksi virus corona ini. Nah, apa itu pola hidup sehat? Antara lain, sering mencuci tangan, ya, dengan sabun atau cairan pembersih kuman. Kita kenakan masker pada saat kita berada di tempat umum, apalagi bagi yang sedang sakit. Nah, ini penting bagi yang sakit. Kemudian juga menghindari kontak fisik dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, bersalaman, apalagi cipika-cipiki, mungkin untuk sementara kita tahan dulu. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah jangan mudah percaya, apalagi ikut serta menyebarluaskan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, ini hoax, dan saya kira dalam agama hal ini juga dilarang. Ibu dan bapak sekalian serta saudara-saudara yang saya cintai, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pula bahwa mulai besok, hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, pelayanan KJRI Jeddah untuk sementara waktu ditutup sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Namun demikian, sekiranya ada hal-hal yang sangat mendesak yang memerlukan pelayanan dari kami, mohon kiranya dapat terlebih dahulu menghubungi kami di nomor berikut ini, yaitu 966 50 360 9667. Saya ulangi, 966 50 360 9667. Kita tidak tahu siapa di luar sana yang telah tertular virus ini. Bahkan orang yang seperti kelihatan sehat pun bisa mengalami infeksi tanpa ia sadari. Perlu kami sampaikan pula bahwa masa inkubasi adalah 14 hari. Apa itu masa inkubasi? Yaitu masa atau waktu sejak masuknya bibit penyakit hingga munculnya tanda-tanda sakit. Itu memerlukan waktu 14 hari. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ikut menjaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita agar tidak tertular virus corona ini. Mari kita sayangi diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita dengan ikut bersama-sama secara bertanggung jawab untuk ikut serta menanggulangi virus ini dan menangkal penyebarannya di wilayah kita masing-masing. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.